perlakuan devisa untuk teman-teman kita. Karena perlakuan negara kan masih belum, ya kita tahu negara akan menjawab berjuta-juta rakyat ada di luar negeri, kita nggak maksimal, itu jawaban diplomatik banget. Jadi memang harus ada sesuatu yang konkret yang bisa dijelaskan oleh orang pergerakan dan orang lapangan seperti saudara Mak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes kita Pak Hermono, duta luar biasa berkuasa penuh. Yang berkuasa penuh istri saya. Dan yang di sini ada juga hadir Pak Agung. Ini sangat aktif ini Pak. Pak Agung, ada Yai Agus Badul Jamal, ada Rois Syuriah, Dr. Mabubi, ada Mustasyar PCINU juga, Yai Liling, ada Ketua PLH, Ustadz Rudi Mahfud, Pak Ketum saya di KNPI, Tengku Adnan, Ketum Ansor, Pak Nurul Amin, dan Mas Moderator, sahabat saya sendiri, Mas Rahman. Kalau kita tadi sudah sudah dengar penjabaran dari Pak Dubes kita mengenai sejarah dari perjuangan bangsa kita. Dari Pak Alamin juga tadi sudah dijelaskan apa dan bagaimana para pejuang kita yang sudah gugur mendahului kita itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Namun pada hakikatnya sampai sekarang setelah 75 tahun merdeka, rupanya apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh para pejuang kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum tercapai sepenuhnya. Saya bilang belum tercapai sepenuhnya sebab ada yang sudah tercapai. Tapi ini belum adil dan beradab. Yang saya ingin tekankan di sini adalah kenapa kesejahteraan Indonesia setelah melalui 3 era Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi ini belum sampai. Rupanya yang menurut saya nih, kalau saya ingat kepada anak saya baru umur 1,6 tahun dan setiap kali biasanya divaksin untuk mencegah tertularnya penyakit atau terjangkit penyakit polio atau meningitis dan sebagainya. Jadi permasalahan sebenarnya pada Indonesia itu adalah tidak efisiennya vaksin itu. Memang sudah ada dari sejak kecil, kita sudah memang diajari tentang bagaimana berbudaya, tentang kerukunan, sejarah dan sebagainya. Tapi sampai saat ini kita merayakannya atau memperingati dan berkobar-kobar hanya pada saat hari nasional. Di samping itu, serangan-serangan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memang Indonesia itu tidak maju. Sebab kalau menurut Pak Agus dulu, Pak Agus Badul Jamal, kekuatan suatu bangsa adalah suatu ancaman kepada bangsa yang lain. Nah, di sini ada kita tidak suudon kepada negara lain, tidak. Tapi ini memang ada anasir-anasir jahat yang memang sengaja menyerang Indonesia supaya Indonesia ini lemah. Dan kalau sudah lemah, dari sisi sosial, ekonomi, dan politik ini pasti juga lemah. Seperti yang saya bilang tadi awal tadi, karena vaksinnya tidak kuat dan anak-anak kita mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi tersebut yang dibungkus menarik. Kalau kita lihat Tengku Adnan dengan jenggotnya yang putih bisa menarik perhatian dan mudah diingat. Sama juga halnya dengan ideologi-ideologi baru yang menyerang kita ini. Mereka bungkus sesuatu yang jelek dengan agama misalkan, biar lebih menarik.
di sini apabila tadi saya sebutkan sosial, ekonomi dan politik ini amburadul, maka negara belum mampu dengan sepenuhnya untuk menyediakan lapangan kerja. Selain itu resources kita, kalau Pak Dubes tadi, resources kita memang kurang. Dan ini kita perlu maksimalkan dengan baik. Dan kita sebagai pemuda, saya coba ingin berpesan ya, mungkin didengar apa enggak itu terserah ya kan. Apa namanya? Kita nih sebagai pemuda di era 4.0 kata si Rahman tadi. Dengan kemajuan informasi teknologi yang cepat, harus juga diiringi dengan formula yang cepat dan tepat juga ikut masanya. Apalagi kayak sekarang ini dunia sudah masuk ke disrupsi, semua sudah melalui online, digital. Kita sebagai pemuda harus mempersiapkan itu dan harus menggunakan media yang ada untuk menyampaikan message kebaikan mengenai sosial, budaya, sejarah dan perjuangan bangsa kita, agar supaya anak-anak kita itu nanti apabila besar tidak mudah terjangkit virus polio tadi. Yang dampaknya apabila terserang polio dan Indonesia tidak mampu memberikan peluang kerja kepada rakyatnya, akhirnya jadi kayak saya bekerja di luar negeri. Saya di sini nggak lama, baru 2 tahun lebih 8 tahun kalau nggak salah ya. Dan selama ini kalau menurut apa yang saya alami dan apa yang saya lihat, layanan negara yang disebut dengan pahlawan devisa tadi kepada kita, ini belum cukup maksimal. Ya mungkin memang kalau kita lihat di berita ya kan, sebab pemerintah pun tidak tahu sebenarnya berapa jumlah TKI yang ada di luar negeri, ini memang tidak tahu. Tapi kalau Pak Prabowo bilang hari itu 260 triliun dari 268 triliun pendapatan dari devisa TKI kita di luar negeri. 1 tahun. Ini kalau yang kata Pak Prabowo kemarin itu kan, kalau nggak salah lah. Saya ingat. Tapi sejauh ini mungkin yang diprioritaskan oleh negara adalah pekerja migran Indonesia kita yang legal. Maksudnya yang punya dokumen dan lengkap dari segala aspeknya. Tapi kita juga tidak harus tutup mata, sebab kata Bung Aknan tadi, biarpun anak ini salah, negara harus mengakuinya dan memperjuangkan hak-hak dasar yang harus dia peroleh. Ya misalkan kita sebagai PMI tidak mengharapkan banyak dari pemerintah sebenarnya. Sebab dengan kita keluar negeri ini sebenarnya udah meringankan beban pada negara. Yang satu lagi, apabila layanan negara itu di negara tempat kita bekerja kurang maksimal, sebab saya sendiri pernah tersinggung juga dengan layanan yang diberikan oleh KBRI sendiri. Waktu itu saya datang, memang pakaian saya tidak terlalu necis. Jadi security tanya kemana, dan akhirnya saya ditolak untuk masuk. Sebenarnya waktu itu ada program dari AUMI untuk memulangkan TKI kita yang sakit, rentan, dan mengandung. Dan urusan saya adalah untuk mengambilkan paspor kepada yang saya uruskan. Tapi dengan begitu
Akhirnya saya mengalah, dan lebih parahnya lagi ada teman saya seperjuangan, Pak Jatim kalau nggak salah waktu itu, Ikma, sama sekali tidak ditanya, terus dipersilakan masuk. Mungkin karena orang lama dan saya orang baru, atau mungkin muka saya ini mukri, muka kriminal. Jadi saya mengharapkan dari negara ya di Indonesia dan perwakilannya di luar negeri supaya semaksimal mungkin membantu rakyatnya yang ada di sini. Tidak muluk-muluk, sebab tidak semua memang bisa terbantu, tapi setidaknya memberikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh warga negara Indonesia yang ada di sini. Sebab sampai saat ini masih banyak dan hampir 80% dari PMI kita yang ada di sini tidak tahu bagaimana caranya untuk mengurus dokumennya sendiri. Jadi info-info itu harusnya melalui FB atau Twitter atau Instagram yang dimiliki KBRI sendiri bisa dimaksimalkan. Misalnya info tentang bagaimana mengurus SPLP, itu satu. Yang kedua, kemarin saya ditelepon oleh teman saya, katanya permitnya 10 hari lagi habis tempo, sedangkan antrian di KBRI sudah penuh. Dan ini perlu penyelesaian yang cukup bijak dari KBRI. Misalkan, ya ini cuma misalkan ya Pak ya. Misalkan membuka mengangkat satu syarikat tertentu di bawah naungan KBRI seperti dulu Malaysia mengangkat Iman ya. Iman di Sri Rampai kalau nggak salah. Agar supaya tidak tertumpu di KBRI. Saya tahu staf KBRI nggak seberapa kalau dibandingkan dengan warga negara kita yang ada di sini. Ya mungkin itu saja sebab Pak Alamin tadi sudah begini-gini. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini judulnya dialog dalam peringatan Hari Pahlawan,